Satpol PP Kota Semarang menindak tegas 121 juru parkir yang menunggak setoran retribusi dengan total tunggakan mencapai 280 juta rupiah. Tidak lagi sebatas teguran, Dinas Perhubungan kini menggandeng Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk menindak juru parkir yang membandel. Nilai tunggakan masing-masing bervariasi, mulai Rp600.000 hingga Rp7 juta. Para juru parkir dipanggil secara bertahap untuk klarifikasi dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melunasi tunggakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang mengakui persoalan tunggakan retribusi parkir bukan hal baru. Menurutnya, kasus serupa hampir selalu muncul, terutama di lokasi parkir yang masih menggunakan sistem pembayaran manual. Jadi loh, bisa antara parkir ini masuk ke pajak parkir atau retribusi parkir. Jadi kalau sampai bocornya ratusan juta, artinya yang ditegakkan itu jangan hanya tajam ke bawah. Setuju. Selalu penegakan perda dibenturkan dengan masyarakat yang abai. Dalam hal ini juru parkir yang mungkin tidak menunaikan kewajiban. Kembali lagi dalam sudut pandang hukumku gitu. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas tema mengenai pendapatan asli daerah di sektor pajak dan retribusi parkir di Kota Semarang yang mengalami kebocoran. Untuk pembahasan kali ini, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Siap, Ketua. Ketua. Nanti dikat aja ini ya. Lanjut aja. Siap, Pak Bargit. Kali ini kita akan bahas tentang bocor. Gak hanya PDM aja yang bocor. Bukan, kali ini ada yang lain, yaitu adalah kebocoran PAD Kota Semarang dari parkir. Jadi Pak Bargit, 1 minggu yang lalu BPK itu menemukan bahwasannya terdapat kebocoran PAD Kota Semarang sebesar 280 juta. Oke. Dari tunggakan retribusi parkir Kota Semarang pada tahun 2024 sampai dengan 2025, Pak Bangkit. Nah, dari segi pandangan hukum, dari segi Pak Bangkit itu bagaimana, Pak Bangkit? Ya, kalau kita bicara secara geografis Kota Semarang itu pada abad ke-18 Masehi itu kan Semarang itu kan menjadi sentral dari hilirisasi berkembangnya pusat perdagangan. Apalagi saat itu ada armada dari Laksamana Cheng Ho pada tahun sekitar 1405. Dia mendirikan sebuah kelenteng yang diberi nama Kelenteng Sampokong. Saat ini kita kenal Gedung Batu. Dari situlah mengalami perkembangan kemajuan dan didukung dengan perkembangan bangunan gedung perkantoran dan fasilitas sosial. Nah, seiring berkembangnya zaman, tentunya ketika laju perdagangan mulai berjalan, di sana lahirlah kantong-kantong parkir, Tempat-tempat orang pemarkir tadi. Iya dong. Dari tadinya melalui transportasi pelabuhan Tanjung Mas, terus adanya perkereta apian, dan muncul armada-armada kecil sebagai sarana pendukung dari distributor perdagangan itu sendiri. Muncullah parkir dan jasa atau pajak atau retribusi yang terjadi saat itu. Berarti itu sejarah dari Kota Semarang ya. Artinya kita bicara histori dulu. Ketika kita tahu historinya, baru hukum masuk. Hukum masuk saat ini. Kalau kita bicara era sekarang di Kota Semarang itu kan banyak sekali aturan. Kalau kita bicara lebih ke atas, tentu kita bisa tengok undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Terus dikerucutkan melalui perda-perda dan perwalkot. Nah, nanti juklak juknis siapa saja yang diberikan hak dan kewajiban untuk melakukan pemungutan.
untuk melakukan perhitungan. Salah satunya ada Bapenda, ada Dinas Perhubungan. Kalau dari sisi eksekutif, sisi legislatifnya mungkin terhimpun di Komisi B. Nah, jadi aturan mulai masuk, terkualifikasi orang-orang atau instansi-instansi yang memiliki tugas dan kewenangan. Oke, terus apa yang mau ditanyakan? Berarti saya lanjut tadi statement Pak Bangkit. Tadi kan ada dari Disub, berarti kan dari eksekutif. Kemudian dari Komisi B yang Pak Bangkit masuk itu adalah DPRD Kota Semarang, berarti Pak Bangkit? Ya, karena kita mau mencoba membatasi ruang lingkup isu yang berada di Kota Semarang. Oke. Kalau fungsinya Pak Bangkit, fungsi dari kedua lembaga tadi, Disub dengan Komisi B itu apa? Ya, kalau Disub itu kan Dinas Perhubungan. Dia memiliki tugas dan fungsi menjaga lalu lintas secara tertib. Lalu lintas di sini tidak hanya semata-mata difokuskan kepada sebuah jalan terus laju kendaraan, enggak. Lalu lintas di sini termasuk di dalamnya lalu lintas perdagangan. Ketika ada perdagangan, tentu kita membatasi ruang bagaimana cara pengelolaan mengenai parkir itu sendiri. Dan kebetulan pengelolaan parkir yang berkaitan dengan bahu jalan itu menjadi koridor dari Disub. Nanti dibedakan lagi, terus tugasnya Bapenda apa? Karena kita belum masuk di perbedaan istilah antara pajak dan retribusi. Keduanya sama-sama merupakan pendapatan asli daerah. Berarti salah satu fungsi Disub itu adalah menarik retribusi parkir, Pak Bangkit. Ya. Sedangkan Komisi B berarti kalau saya tarik kesimpulannya adalah mengawasi kinerja legislatif, dalam hal ini adalah Disub tersebut. Ya. Nah, jadi bukan hanya Komisi B untuk monitoring kinerja Disub. Komisi B itu memiliki bidang, kalau kita bicara sebelum ke Komisi B, kita bicara legislatif dulu. Legislatif kan memiliki 3 peran. Satu di bidang keuangan, budgeting. Yang kedua di bidang regulasi, penyusunan perda. Yang ketiga di bidang pengawasan. Artinya ada fungsi legislatif di bidang pengawasan untuk check and balance. Instansi manapun memiliki kewenangan. Apakah dalam penggunaan kewenangan menyalahgunakan atau kurang efektif atau terdapat ketidakseimbangan, itulah fungsi dari legislatif. Atau bahkan tidak menjalankan fungsinya. Iya, kalau tidak menjalankan, legislatif juga berhak untuk menegur karena dia memiliki fungsi pengawasan. Kalau sampai ada kebocoran, berarti legislatif peran di bidang pengawasan patut juga untuk kita pertanyakan. Nah, ini kita langsung masuk ke topiknya ya Pak Bangkit ya. Ini kan cukup lagi hangat lah di Kota Semarang Pak Bangkit tentang tunggakan para juru parkir tersebut sebesar 280 juta yang tidak disetorkan. Nah, menurut Pak Bangkit, apakah juru parkir tersebut yang tidak menyetorkan uang tersebut ke kas itu dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana atau tidak Pak Bangkit? Jadi gini, kalau kita mau bicara juru parkir, artinya kan makanya tadi kita harus pisah dulu. Pisah antara parkir ini masuk ke pajak parkir atau retribusi parkir. Kalau pajak parkir yang berwenang adalah Bapenda. Kalau retribusi parkir yang berwenang adalah Dinas Perhubungan. Kenapa kita harus pilah-pilah sebelum kita pilih untuk menentukan letak kebocoran PAD itu terletak di wilayah pajak atau retribusi? Ketika kita sudah memilah antara pajak dan retribusi, kita juga akan bisa mengerucut siapa instansi yang bisa bertanggung jawab. Kembali lagi ke pertanyaannya, ketika ada kebocoran, apa sanksi yang bisa diberikan? Iya kan? Kalau kita bicaranya itu pajak yang mungkin tidak disetorkan sehingga PAD mengalami kebocoran, tentu ini penyalahgunaan keadaan. Karena kita perlu cek yang namanya pajak daerah itu kan diberikan ketika dia mau minta izin. Misal nih ada pihak swasta mau membuka lahan, lahan itu diperuntukkan untuk tempat kantong parkir.
Dia harus mengurus perizinannya dan itu di Bapenda. Nah, terus petugas yang melakukan parkir itu baru disuplah yang akan memonitoring, bisa melalui pengecekan berkala setiap hari atau bulanan atau mingguan. Sepengetahuan kita, parkir yang dilakukan oleh juru parkir yang di dalam pantauan oleh Dinas Perhubungan itu melalui sistem karcis. Kalau kita bicara parkir konvensional ya, melalui sistem karcis. Misal di Semarang itu kan ada ribuan kantong parkir. Mungkin yang mengetahui datanya adalah Dinas Perhubungan. Tiap kecamatan A berapa kantong, B berapa kantong, itu ada semua datanya. Kalau saya nggak salah di tahun 2022 itu ada sekitar 1046an kantong. Mungkin saat ini berkembang. Data terbaru kita belum peroleh. Nah, dari situ ketika metode yang digunakan menggunakan karcis, tentunya kan karcis bersifat limitatif, baik waktu maupun batasan karcis yang diberikan. Contoh kata dikasih 103 hari habis, dia kan akan ambil lagi. Betul. Terlepas juru parkir bayar di awal atau di belakang, ketika satu kali ada keterlambatan, saya rasa itu bisa menjadi sarana untuk memonitoring atau kontrol. Jadi kalau sampai bocornya ratusan juta, pertanyaan selanjutnya, ini petugasnya yang memang tidak memiliki tanggung jawab atau kesadaran untuk membayar, atau di bidang pengawasannya yang dilakukan oleh instansi terkait yang tidak menjalankan prosedur secara benar, karena kan dia juga harus bertanggung jawab nih. Kok bisa dengan mudah mungkin memberikan karcis secara terus menerus sampai dengan ada kebocoran ratusan juta, dan itu pun harus kita cek. Ketahuan terblow up di media ketika ada temuan BPK. Bayangkan kalau nggak ada temuan BPK, nah kan itu. Berarti Pak Bangkit, kalau seperti itu seharusnya yang dievaluasi bukan hanya juru parkirnya, tetapi petugas-petugasnya. Dalam hal ini juga seharusnya bukan hanya juru parkir yang dipanggil menghadap Satpol PP disuruh buat surat pernyataan sanggup melakukan pembayaran, tetapi juga petugas-petugas di lapangan di sub tersebut juga harus dipanggil, dimintakan pertanggungjawaban dan komitmen berikutnya ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara Satpol PP itu kan penegakan perda. Artinya yang ditegakkan itu jangan hanya tajam ke bawah. Setuju. Selalu penegakan perda dibenturkan dengan masyarakat yang abai. Dalam hal ini juru parkir yang mungkin tidak menunaikan kewajiban, ya kan, pembayaran. Kenapa Satpol PP juga tidak mencoba menegakkan perda terhadap badan atau instansi pengawasnya? Kan begitu, karena kan kalau kita bicara mengenai pajak parkir, Semarang itu kan ada Satpol PP menegakkan perda. Perda atas apa? Perda atas nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir. Itu kan sudah ada. Artinya silakan di sana dimonitoring oleh Satpol PP. Kasihan kalau yang terblow up media hanya 121 juru parkir mungkin menandatangani pernyataan untuk melakukan pencicilan atas tunggakan yang mereka selama ini belum setorkan. Nah, saya rasa juga janganlah tumbuh ke bawah. Seolah-olah sudah ada temuan baru mereka bertindak, yang dirugikan sekali lagi masyarakat. Nah, kembali tadi ke pertanyaan saya sebelumnya, Bang, belum terjawab. Apakah tindakan para juru parkir tersebut yang tidak menyerahkan retribusi parkir atau pajak parkir tadi itu kepada pemerintah Kota Semarang, itu dapat nggak dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh juru parkir tersebut? Ya, artinya gini, kalau sekarang ini kan kita seringkali mendengar istilah pengemplang pajak. Kalau dia tidak membayarkan atau abai, ya kualifikasi delik pidana mengenai perpajakan bisa dikenakan kepadanya. Ya kan? Cuma kembali lagi, ini kan masih kita belum pegang data dan belum kita analisa apakah statement memang kebocoran disebabkan karena tunggakan. Jangan sampai juga nanti di kemudian hari terbukti kebocoran karena bukan tunggakan, melainkan karena belum mungkin diinput, mungkin belum disetor.
Tapi kan paling mudah untuk kita mengemas, ya masyarakat lah yang harus dipersalahkan, itu paling mudah kan gitu. Oke. Tapi gini Pak Bagit, di Kota Semarang ini sendiri kan sudah berlaku zona-zona titik parkir yang menggunakan sistem parkir elektronik. Nah, menurut Pak Bagit, apakah menurut pengamatan Pak Bagit ya selama ini Pak Bagit berkendara, bayar parkir, apakah zona-zona parkir elektronik tersebut sudah berlaku sangat efektif nggak Pak Bagit? Kalau parkir elektronik di Semarang itu pernah dilakukan uji di jalan apa itu arah mau ke Pandanaran dari Paragon itu, kanan itu jalan Pemuda? Bukan. Tamrin pernah. Jadi kalau kita bicara parkir elektronik, efektivitasnya seperti apa? Saya kan mencoba membatasi ruang lingkup karena yang disorot itu kan 121 juru parkir konvensional. Nah, kalau elektronik saya rasa clear. Kenapa saya bilang clear? Karena itu terinput melalui sistem. Nah, yang konvensional inilah yang dikategorikan sebagai penunggak dari pajak sehingga mengalami kebocoran pendapatan asli daerah atau tidak terserap secara efektif. Tapi kok dari sudut pandang Pak Bagit lebih setuju mana ini? Parkir elektronik atau parkir manual? Kalau saya lebih setuju sama aja sebenarnya. Sama. Kalau menyangkut kesejahteraan juru parkirnya, menurut Pak Bagit lebih setuju yang mana nih? Nanti ketika saya sudah mencoba mendalami profesi juru parkir, siap. Oke, terakhir Pak Bagit mungkin dari saya. Menurut Pak Bagit melihat kasus yang sedang hangat ini, tunggakan retribusi parkir ini, menurut Pak Bagit apa sih evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Kota Semarang, dalam hal ini Ibu Wali Kota Bu Agustin, untuk agar kejadian seperti itu tidak terjadi berulang kali di kemudian hari? Ya, Indonesia terkhusus Kota Semarang tidak kekurangan aturan. Sudah saya pastikan lengkap. Perda ada, perwal kodnya juga ada, undang-undangnya pun juga ada. Tinggal kesadaran dari pemangku kebijakan atau instansi yang menjalankan kewajiban. Artinya ini harus dimonitoring betul, harus diharmonisasi antara tugas legislatif di bidang pengawasan dan tugas eksekutif dalam instansi-instansi terkait untuk menjalankan kewajibannya, didukung oleh kepala daerah yang mau tidak mau harus mengevaluasi dalam kurun waktu tertentu. Sehingga BPK tidak lagi menemukan kejanggalan-kejanggalan. Jadi ketika diaudit semua bisa wajar tanpa pengecualian. Kalau ada kebocoran seperti ini kan, kalau ini bisa ditutupi, ya mungkin ini selesai. Tapi kalau ini terus temuan ini nggak bisa ditindaklanjuti, berarti dari persentase sekian puluhan tahun ya, dari eranya wali kota Pak Hendi, Bu Ita, itu semua wajar tanpa pengecualian. Jangan sampai era sekarang ini laporan BPK menjadi wajar dengan pengecualian. Nah, kita tren positif harus kita jaga. Siap. Oke, gitu. Jadi kesimpulan kita pembahasan parkir ya seyogianya kita parkir di ruang-ruang yang tepat, kita parkir dengan biaya-biaya yang tepat, karcisnya jangan lupa untuk diberi, sayang kalau terus disimpan. Itu poin utamanya, karcis parkir kepada juru parkir jangan selalu disimpan, nanti kusam, berikan. Oke? Untuk tahu konten hukum selanjutnya ikuti terus kami.